Baik, Pak. Dimulai Eh, aja ya, Pak. iya, mulai saja Bu, langsung. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, Kamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Dalam Ramadan ini kita masih tetap sharing ria dengan mata kuliah manajemen lembaga arsip. Karena ini pertemuan pertama, maka kita kenalan dulu ya. Nanti dimulai dari Latifah, sebutkan nama dan kemudian nanti coba Anda kemukakan mungkin pendapat Anda berkenaan tentang, Ibu pengen tahu nih dengan Bapak tentang apa sih pemahaman Anda, seberapa jauh pemahaman Anda tentang manajemen lembaga arsip atau tentang kearsipan itu sendiri. Dan keduanya, Anda pernah magang di mana saja. Gitu ya. Oke, silakan Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askanisa Latifah Wahid. Bisa dipanggil Aska atau boleh Latifah. Selanjutnya apa Bu tadi ya? Pernah magang di mana aja? Oh, saya pernah magang di DPR RI, Kejaksaan Tinggi DKI, sama Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Bu. Apa yang dikerjain? Arsip ya, Bu. Ya. Terus, oke. Terus mungkin pemahaman Anda tentang kearsipan itu apa ya? Pengelolaan sebuah dokumen agar tetap terjaga dan tetap ada untuk menjaga sebuah informasi, Bu. Oke. Lanjut. Lanjutnya dari absen atau gimana, Bu? Dari absen, nanti sekalian di absen ini. Oke, Bu. Berarti dari absen nomor 1 atau gimana? Ya, Bu. Iya, siapa? Hanifah Yulianti, Bu. Nggak ada suaranya, Hanifah. Perkenalkan, nama saya Hanifah Yulianti, Bu. Sebelumnya saya hanya pernah magang di perpustakaan DPR RI. Untuk pemahaman saya tentang arsip, sebelumnya tidak terlalu banyak. Mungkin kalau arsip pemahaman saya hanya dasarnya saja, yaitu pengelompokan surat menyurat gitu. Berarti arsip dinamis ya. Di waktu magang kelola apa, Hanifah? Ya. Ada apa, Ibu? Mengerjakan apa? Waktu magang Nggak ada suaranya. Waktu magang bagian sirkulasi dan perpustakaannya, Ibu. Oh, di DPR perpustakaannya. Perpustakaan Iya. DPR. Iya. Oh, oke. Oke, lanjut. Selanjutnya Naswaninda MBKM, Bu. Aspani Anggraini juga MBKM. Yang ada berarti Fatika Dini Septiawati, Bu. Oke, nanti Ibu minta ini ya. Apa tuh untuk hari ini, ya kan? Untuk hari ini nanti dituliskan di WAG, ya kan? Yang hadiran ini. Dan kemudian yang MBKM itu ditandai. Jadi nanti ke depannya tidak bisa disebutkan lagi gitu.
Oke, Ibu. Ya. Lanjut. Selanjutnya Fatika. Ya, ada belum Fatika? Oh, Fatika belum ada, Bu. Berarti dilanjut Syalaisa Amani Fatihah. Ya, perkenalkan, nama saya Syalisha Amani Fatihah, bisa dipanggil Salsa. Saya pernah magang di SMK yang di dekat Kejaksaan, saya lupa Ibu, di perpustakaannya. Terus pernah magang juga di perpustakaan tim, sama yang kemarin terakhir di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, di bagian arsipnya. Yang kamu kelola apa? Yang kamu kerjakan apa di bagian arsipnya? Waktu kemarin itu saya nginput daftar arsip aktif 2024, terus pemberkasan sama input surat daftar masuk di aplikasi Srikandi, Bu. Oke. Oke. Lanjut. Ibu. Selanjutnya Aisyah Mahrani Lubis. Kenalkan, nama saya Aisyah Mahrani Lubis. Sebelumnya saya juga baru magang di perpustakaan Baca di Tebet, baru itu. Terus kalau pemahaman saya tentang kearsipan itu adalah, mungkin nggak terlalu banyak juga. Kearsipan itu mengelola dokumen dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan informasi agar mudah untuk ditemukan. Mungkin ya. Selanjutnya Ahmad Mujahidin. Oke, kayaknya Bu Mujahidin belum ada. Selanjutnya Nazwa Khairunisa. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Nazwa Khairunisa. Sebelumnya saya baru magang di perpustakaan DPR RI. Yang saya ketahui tentang lembaga kearsipan yaitu tempat atau organisasi yang bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, merawat, serta mengelola dokumen penting agar tetap bisa digunakan di masa depan. Terima kasih. Selanjutnya Validita Naila Alivia. Perkenalkan Ibu, nama saya Validita Naila Alivia. Sebelumnya saya pernah magang di perpustakaan SMA MH Tamrin, kemudian Kementerian Pertanian, sama terakhir itu Universitas Paramadina di bagian perpustakaannya. Terus kalau pengetahuan saya tentang arsip itu untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting sehingga mudah untuk ditemukan kembali gitu, Bu. Oke, selanjutnya Adilo Putranto Putra. Halo, tes. Adilo masih di mute. Ya, Udah ada suaranya. Halo, halo. Ya, nama saya Adilo Putra Putra.
Putra. Pengalaman magang saya sudah pernah magang di Kejaksaan Tinggi Jakarta sama di Peruri. Dan kalau apa yang saya tahu soal kearsipan itu pengelolaan dokumen untuk mempermudah temu kembalinya dokumen tersebut atau mempermudah pengelolaannya. Terima kasih. Selanjutnya Jauza Nabila. Bentar, waktu di Peruri magangnya ngerjain apa, Adilo? Saya di kebendaharaan, Bu. Saya di kebendaharaan, jadi ngurusnya itu arsip pembayarannya, Bu. Arsip keuangannya. Oke. Oke, Lanjut. selanjutnya Jauza Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Nabila. Sebelumnya saya itu udah pernah magang 2 kali. Yang pertama di Perpustakaan Jakarta Cikini, dan yang terakhir itu di Kearsipan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Yang saya pahami tentang manajemen lembaga arsip itu bagaimana kita mengelola dan menghimpun beberapa dokumen yang berkaitan dengan lembaga atau instansi tersebut agar informasi yang termuat itu dapat digunakan dalam jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya Salwa Ainil Fikri. Perkenalkan, nama saya Salwa Ainil Fikri. Pengalaman magang saya yang pertama itu ada di Perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Terus yang keduanya itu ada di Arsip Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Dan pemahaman saya tentang arsip itu pengelolaan sistematis yang meliputi penangkapan, perlindungan atau maupun penyimpanan arsip itu sendiri. Selanjutnya Ramanda Sani. Perkenalkan, saya Ramanda Sani Panjasmoro. Saya pernah magang di Perpustakaan Baca di Tebet. Kalau pemahaman saya tentang kearsipan itu dokumen penting yang dikelola dan disimpan untuk dipakai di saat yang akan datang atau untuk melihat lagi gitu. Selanjutnya Nur Hasanah. Perkenalkan Ibu, nama saya Nur Hasanah, biasa dipanggil Nur. Sebelumnya saya punya pengalaman magang hanya di perpustakaan, yaitu Baca di Tebet. Mungkin yang saya ketahui dari arsip sendiri itu dokumen yang dikelola, yang disimpan, yang dipelihara, yang mempunyai nilai guna administratif, nilai hukum, atau sejarah di sini. Selanjutnya Nida Hasanah. Perkenalkan, nama saya Nida Hasanah. Saya pernah magang pertama itu di Kementerian Pertahanan, terus kedua di Kementerian Keagamaan, terus yang ketiga itu di PT Pusta, yang keempat di Metro TV, dan yang kelima kemarin itu di Perpustakaan Baca di Tebet. Dan menurut saya, manajemen arsip itu adalah penyimpanan informasi dalam jangka panjang untuk penemuan informasi kembali. Oke, selanjutnya Kohandika. Baik, perkenalkan nama saya Kohandika. Halo, suara saya jelas kedengeran nggak? Jelas kedengeran. Oke. Perkenalkan, saya Kohandika. Pengalaman magang saya pernah magang di Perpustakaan Universitas Satya Negara Indonesia atau USNI. Dan yang saya tahu tentang
manajemen lembaga arsip adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan dirancang untuk menemukan arsip atau dokumen suatu lembaga atau organisasi dengan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya Keisha Aurelia. Perkenalkan, nama saya Keisha Aurelia Zahra, biasa dipanggil Keisha. Sebelumnya saya hanya pernah magang di perpustakaan DPR RI. Kearsipan menurut saya itu pengaturan dan pengelolaan suatu dokumen agar terjaga dengan baik dan dapat digunakan di kemudian hari. Selanjutnya Hania Safinka. Perkenalkan, nama saya Hania Syafinka Putri, biasa dipanggil Hania. Selama kuliah, pengalaman magang saya yaitu di perpustakaan DPR RI. Menurut saya, yang saya tahu, kearsipan itu lebih merujuk kepada pengelolaan dan pengaturan dokumen atau arsip yang bertujuan untuk penyimpanan, pengamanan, dan kemudahan aksesibilitas. Selanjutnya Muhalbani Pak Reza. Oke, dilanjut Afrida Aulia. Perkenalkan, nama saya Afrida Aulia. Sebelumnya saya pernah magang di perpustakaan DPR RI. Menurut saya, arsip adalah proses pengelolaan dokumen atau catatan secara sistematis yang mencakup kegiatan seperti perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pencarian, penggunaan, pemeliharaan, seperti itu. Selanjutnya Zahira. Perkenalkan, nama saya Zahira Ramadhania. Sebelumnya saya pernah magang di Kejaksaan Tinggi DKI dan pernah magang di Sekretariat Daerah Tangsel. Menurut saya, arsip itu pengelolaan dokumen secara sistematis sehingga dapat ditemukan kembalikan. Waktu magang kerjain apa? Di mana, Bu? Di Setda. Hmm. Di bagian arsip, tapi bagian produk hukum gitu, Bu. Iya. Ya. Ibu, untuk Fatika sama Mujahidin sudah ada, Bu. Fatika dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Fatika, ini Dewati. Saya pernah magang di perpustakaan DPR. Menurut saya sendiri, arsip itu catatan atau rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat oleh lembaga, organisasi ataupun perseorangan yang berupa surat, akta atau dokumen lainnya gitu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Mujahidin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahidin, biasa dipanggil Muja. Kemarin saya magang di perpustakaan MPR RI. Terkait arsip, yang saya tahu arsip adalah sebuah dokumen yang dimana dia dikelola dan diatur secara terstruktur dan sistematis dalam manajemennya.
Oke, sudah Ibu. Yang belum hadir hanya Albani Fahreza. Oke, Kak, terima kasih. Kalau di apa? Kalau di absen itu ada berapa? Di absen total 35, Bu. Yang ada di kelas 20 orang. 20 orang ya. Gimana? Ya nanti tiap pertemuan siapanya panggilnya Askan ya? Askan apa? Iya, Bu. Pak Ya, okay. Aska, Bu. Aska, oke. Okay. Tiap pertemuan Aska di ini ya, ditulis di WAG ya. Nama-nama temannya yang hadir. Ya, karena kan itu ada 35 ya, 35 36 tapi yang hadir cuman 20 ya. Iya, Ibu. Oke. Karena ini perkenalan, kita talking mengenalkan diri dan juga kita janji-janji. Ya karena kan kontrak kuliah kan perjanjian ya. Pertama kalau misalnya telat itu berapa menit? Toleransi? 5, 10, 15? Maksud ibu-ibu Anda pilih. Oh iya 5 aja Bu. Ih keren banget. 5, 10, 15 yang mana? 15 kali Bu. 15. Oke, tok Palu. 15 Bu. Iya. Dan keduanya nanti bahan bacaannya adalah karena kita tentang manajemen lembaga arsip, jadi kita fokus ke arsipnya. Yang pertama ini salah satu dari manajemen salah satu dari lembaga arsip kalau menurut kepada undang-undang itu ada 5 atau 7 tuh. Itu salah satunya adalah ini kelihatan nggak sih? Sebentar Ibu ini dulu ya, benerin dulu. Nah, suka blur. Kelihatan nggak? Ini adalah Jelas, Bu. Hah? Iya Bu, kelihatan jelas. Kelihatan kan? Nanti Ibu itu deh, Ibu fotoin. Ini The Management of College and University Archive, karangan dari William Maher. Ini membahas tentang lembaga arsip yang ada di perguruan tinggi. Ya, dimulai dari programnya, perencanaannya, SDM-nya, terus kemudian fasilitasnya, dan kemudian dan kemudian apa sih yang disimpan dan dikelola oleh perguruan tinggi? Ya, apakah surat menyurat termasuk disimpan oleh kalau dinamakan mungkin pusat arsip perguruan tingginya, dan surat apakah yang disimpan dan surat apakah yang tidak disimpan, artinya dimusnahkan. Ini ada di sini. Ini lengkap banget. Itu cuma satu buku doang yang tentang perguruan tinggi. Ada satu lagi, Samuel. Nah, tapi Ibu lebih nyaman baca ini sih, lebih mudah dipahami dibanding Samuel. Judulnya sama, tapi menurut Ibu bahasa Inggrisnya sangat sulit. Ini agak mudah, apalagi kalau misalnya Anda punya di dalam di dalam HP Anda ada translate gitu kan. Nah, itu ketika di-shoot gitu, di-capture gitu kan, itu langsung keluar tuh artinya dan mudah dipahami. Ini William Maher. Ibu banyak mengutip di sini karena tulisan Ibu banyak berkenaan tentang
apa tentang pusat arsip Hugeng ini satu. Dan yang keduanya ini mungkin Anda juga sudah familiar, manajemen archive foundation principle and practice Caroline William. Nah ini bisa Anda peroleh di Google, coba cari deh. Ibu waktu itu suka nyari ini dan dapat gitu, full text lagi. Tapi kemarin Ibu cari nggak ada, apa secara salah ini ya, salah kata kunci, tapi cari nggak ada, semuanya berbayar. Dan lupa lagi naruhnya di mana waktu itu. Coba aja dicari lagi, mudah-mudahan rezeki Anda dapat. Jadi sehingga Anda nggak usah copy ini. Nah, kalau yang ini, William Maher ini sayangnya itu dia belum kekinian. Artinya kekinian itu dia belum membahas tentang otomasi, dia belum memanfaatkan teknologi informasi. Jadi di sini belum ada tuh membahas tentang apa ya, digitalisasi atau membahas tentang arsip, e-arsip ya. Misalnya belum. Dia masih konvensional. Tapi dengan kan sebelum digital kan otomatis kita harus paham betul ya tentang konvensionalnya, sehingga ketika dialih mediakan itu akan dapat menghindari human error dan seterusnya. Nah, kalau yang managing archive ini, dia umum dia sifatnya. Ini kan foundation principle and practice, umum. Jadi artinya umum itu dia bisa membahas kita bisa memahami juga tentang arsip-arsip ya secara umum, bisa terjadi di lembaga perguruan tinggi, bisa juga mungkin di ormas, bisa juga di orpol ya, atau di ANRI sekalipun. Nah, ini bisa menggunakan ini sumber referensinya. Dan RPS-nya sudah Ibu share juga di WAG ya, nanti Anda baca. Dan untuk perjalanan kita selama 16 pertemuan ini, semoga kita sehat semua ya, jadi lancar ya, sampai kita UAS gitu kan. Nah, UTS kalau nggak salah entah 7 entah ke 8 itu pertemuannya, dan kemudian UAS tetap di pertemuan ke-16, dan mudah-mudahan yang Anda tidak ada yang terlewat ya. Artinya kalau misalnya terlewat kan berarti tidak dapat nilai. Dan untuk masa Ramadan ini kita kayaknya sih cuma sampai 3 kali ya, 3 kali pertemuan, setelah itu kita libur kan ya. Kita menikmati cengkrama dengan keluarga gitu ya, hingga nanti di April tanggal berapa itu Ibu nggak tahu juga, nanti lihat lagi. Kalau nggak salah sih seperti itu, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kan itu kalau nggak salah itu online ditutup sampai tanggal 24, berarti kan ya berarti 3 kali pertemuan, berarti ini tinggal 2 kali lagi. Nah, kalau dari merujuk LPS berarti kita materinya hanya sampai manajemen kalau nggak salah. Nanti Anda coba lihat ya. Nah, setelah nanti UTS, halo, kedengeran kan suara Ibu? Kedengeran, Bu. Oh, di sini apa ya? Setelah UTS nanti Anda ada tugas kelompok ya, tugas kelompok yaitu membahas lembaga arsip yang mengelola arsip statis, tidak dinamis. Kita tidak bicara lagi tentang dinamis di dalam mata kuliah ini, tetapi sudah statis. Artinya sudah melakukan penilaian sehingga bernilai sejarah, kemudian hukum, gitu, alat bukti dan seterusnya. Jadi berarti sudah statis, itu udah melalui kegiatan dari sudah habis masa retensinya.
Nah, maka arsip-arsip yang mengelola yang statis itu diantaranya kalau kita merunut kepada undang-undang ya, dimanapun kita masih di negara Indonesia, maka kita harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah itu Ibu bagi 5 kelompok ya. Kelompok pertama itu membahas tentang ANDRI. Ya, kita harus paham betul tentang ANDRI itu dia ngelola apa sih gitu. Yang dari sisi statisnya ya. Kalau ANDRI kan otomatis di situ ada dinamis, inaktif, vital gitu kan. Dan kita fokus kepada arsip statisnya. Apa sih yang dikelola ANDRI? Apakah dia memberikan finding aids-nya dan seterusnya. Itu dibahas tuh kelompok 1. Dan kemudian ORPOL, organisasi politik. Ternyata mereka itu masuk statis tuh. Nah, itu bisa terserah mau misalnya Gerindra, PDI, Golkar, salah satu aja. Kenapa nggak salah satu? Karena memang setiap arsip itu kan tidak bisa kita samaratakan kan. Ada pasti yang timbul, yang terbit, keunikan-keunikan yang tidak dimiliki mungkin di organisasi lainnya. Oke, salah satu saja. Bu, kalau membandingkan boleh nggak? Boleh. Saya membandingkan misalnya PDI dengan Golkar, gitu misalnya. Boleh. Mau satu aja, boleh. 3 boleh nggak, Bu? Boleh. Mungkin sekalian untuk penelitian misalnya. Misalnya gitu. Sekalian jadi penelitian, tulis di jurnal. Boleh. Itu boleh banget malah. Nanti kita menulis kolaborasi bareng. Tapi itu tetap harus ke lapangan ya kalau kayak gitu ya. Dan kemudian ormas, nih yang ketiga. Ormas itu berarti organisasi masyarakat. Apa aja tuh Bu? NU, Muhammadiyah, kemudian masjid termasuk. Masjid. Ibu kebetulan S3 Ibu neliti tentang arsip masjid. 3 masjid. Istiqlal, Suhada, dan Luar Batang. Emang ada Bu arsipnya? Ada lah. Ada, ternyata unik. Dan Bu, saya misalnya Muhammadiyah aja, boleh. Bu, saya mau NU aja, boleh. Bu, yang lainnya boleh nggak? Boleh. Yang penting ormas. Bu, ormas terlarang boleh nggak? Boleh. Menarik malah. Malah. Itu kelompok bertiga ya. Nah, yang kelompok 4 itu tentang daerah. Apa sih DPAD ya? DPAD benar ya? Dinas Perpustakaan Arsip Daerah gitu ya, DPAD ya. Bu, di mana? Di Tangsel ada. Kan. Dan kemudian yang terakhir ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang memiliki lembaga arsip banyak sekarang. Yang tadinya embrionya itu cuman UGM, UI, dan IPB sekarang udah kalau nggak salah udah 19 sampai 20 gitu. Tetapi masih yang negeri ya. Bu, UIN juga negeri, ada nggak Bu? Belum. Kalau untuk PTKIN itu belum ada. Tapi kegiatannya ada, tapi lembaganya belum ada. Ya iyalah, pasti kegiatannya pasti ada. Kan di tata usaha itu pasti kan mengelola arsip. Dia mengelola dua jenis ya, ya rekod ya arsip. Nah itu tugasnya, ya itu setelah UTS. Dan kemudian, nah yang 5 kelompok ini Ibu nggak bagi ya, nanti yang bagi teman-teman aja semua ya. Jadi si A, si B-nya Ibu nggak bagi. Dibagi rata aja, Bu, nggak bisa rata. Ada yang 6, ada yang 7 misal, ya nggak apa-apa juga. Ada yang 4, ada yang 5, boleh nggak Bu? Boleh. Yang penting
saling memberi kontribusi, jangan mengandalkan temannya satu orang. Terus kemudian yang satunya lagi kegiatan adalah kunjungan ya, kunjungan ke boleh saran Ibu sih nanti Anda pikirkannya. Pikirkan di sini bukan hanya kelas ini aja, nanti gabung ke kelas C, D, ini D ya, A ya. A, Bu. Oh, berarti CDA. Nanti ini tugas dari PJ-nya nih, koordinasi dengan CDA. Bu, kalau misalnya kelas lainnya yang mau gabung boleh nggak boleh? Nah, saran Ibu sih, kalau tahun lalu kan di dinas diskursif ya. Kalau sekarang, diskursif itu termasuk daerah itu. Kalau sekarang ke perguruan tinggi, yang dekat aja. Misalnya contoh kalau yang dekat itu UI sama IPB itu dekat. Salah satu aja. Cuman kalau IPB memang agak jauh. Ibu udah ke sana. Dia tuh ada di ini, di Dermaga. Kalau orang Bogor sih enak ya. Mungkin di antara Anda ada yang orang Bogor nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Nah, kalau ada yang orang Bogor, paham betul itu IPB letaknya di mana. Nah, nanti kalau misalnya sudah dipilih, misalnya Bu mau pilih UI aja, nggak apa-apa, langsung Anda bikin suratnya. Nah, tekniknya seperti apa? Ya nanti lihat prosedur di webnya UI. Harus menghubungi siapa gitu. Kalau salah memang UI ini agak ketat ya dalam menerima surat ya. Jadi ikuti aja prosedurnya. Dan juga agak lama dia untuk merespon. Maka dari itu dari sekarang sudah mulai dirancang mau kemana. Itu dilakukan setelah UTS. Dan kemudian kita akan menyelenggarakan juga dosen tamu. Nah, ini lagi dihubungi dulu. Nanti setelah fix nanti baru Ibu kasihkan ke ASKA untuk menghubungi dosen tamunya. Tapi ini juga lagi-lagi kan hanya kelas ini aja, nanti gabungan. Kenapa Ibu pilih ke ASKA? Karena nanti Anda yang akan menentukan harinya, Anda dan teman-teman ya. Yang sampai nanti bentrok sama kelas lain. Maksudnya CDA itu dijadikan satu gitu ya. Kan nggak mungkin Ibu nyari satu kelas satu narasumber. Susah cari dosen atau yang memahami arsip itu susah nyarinya. Banyak, tetapi kan ini kita pengabdian masyarakat artinya free, nggak berbayar, jadi agak susah juga nyari. Jadi maka itu harus gabung jadi satu CDA. Nah, targetnya sih Dr. Herman, Arsip Paris UGM. Mudah-mudahan beliau mau sharing berkenaan bagaimana sih pengelolaan arsip di UGM. IPB menarik. IPB menariknya karena setahu Ibu ya, kemarin soalnya baru ke sana, dia sudah berbasis elektronik dan sudah memiliki khusus berkenaan arsip-arsip yang sudah digital. Karena strukturnya itu di bawah apa gimana gitu bahasanya tuh, manajemen information technology. Jadi arsip, perpus, museum itu di bawah teknologi TIK. Strukturnya keren banget itu. Jadi dia tidak hanya mengelola arsip konvensional, tetapi juga digital. Nah, kalau untuk UGM sebenarnya sudah juga, udah, malah kalau nggak salah menggunakan standar apa gitu. Tapi memang lebih menarik sih IPB, cuman jauh ya, jauh dekatnya memang ke UI.
Mungkin UI aja. Mudah-mudahan cepat direspon. Ya mungkin itu gambarannya untuk perjalanan kita selama 16 pertemuan ini. Dikurangi 1 jadi tinggal 15 pertemuan. Semoga apa-apa nanti yang dipelajari bermanfaat bagi Anda semua. Tidak hanya kita memahami secara konsep, tapi mudah-mudahan bagi Anda sekarang semester 6 sedang mencari-cari mungkin judul penelitian, ya kan? Kemudian mungkin saat ini sedang bingung untuk merancang proposal dan seterusnya, dan semoga juga jadi penambah pengetahuan bagi Anda. Ya mungkin itu, ada pertanyaan sampai sini? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri maksudnya. Karena ini hanya perkenalan aja. Ada? Yang lain? Cukup ya? Pak Yogi ada tambahan? Enggak ada. Enggak ada. Saya kira enggak ada. Oke, mungkin itu untuk hari ini ya. Semoga kita tetap semangat, sehat ya. Walaupun bulan puasa, nikmati setiap proses ya. Dan selagi muda ya, usahakan sholat tahajud. Ya. Setelah tahajud boleh nggak tidur, bisa belajar sehingga Anda lulus tepat waktu. Itu banyak loh yang 3,5 semester itu, 3,5 tahun ya. Udah banyak. Jadi tiru teman-temannya yang cepat selesai. Bu menyantai aja dulu, mau magang dulu, ya boleh aja. Cuman semakin Anda cepat selesai, maka sayap kedua tangan Anda kan bersayap ya, sayap Anda makin berkibar dengan cepat dan lebih kenceng itunya, ngepakin sayap ya. Ya mungkin tuh kalau tidak ada kita akhirnya dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih semuanya. Izin teman-teman semua.